untuk senantiasa kita melaksanakan kesempatan taklim di malam atau hari Senin, sudah masuk malam Senin dan hari Senin, yaitu insya Allah tadi habis sudah masuk tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Salam tersajikan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Radhiyallahu anhum wa rahimahumullah ta'ala. Dari jemaah sekalian yang kami hormati, para kesepuhan, Pak Muryadi, Pak Wahid, Pak Samani, Pak Bapak yang lainnya, Pak De, sudah mulai rekam. Mang Mano, ya, Mang Iwan juga ada, Pak Sugiono, ya, Pak Henry, dan semuanya lah yang hadir di sini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, ya, semua masih tetap istiqomah di jalannya. Kita mengaji di sini insyaallah. Dan perlu diingatkan bahwa ngaji itu adalah hal wajib. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Makanya dalam Islam awalnya disuruh oleh Allah, wa qalu sami'na wa ata'na. Dengar dulu baru taat. Nah, sekarang jemaah sekalian belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, ini sanggup atau tidak? Kalau seumpamanya berbunyi itu mudah, ya, bersuara itu mudah. Seperti halnya yang Abi lakukan seperti ini, aduh mudah sekali. Cuma untuk menjadi pendengar yang budiman inilah yang sulit. Kadang-kadang menjadi pendengar itu, mendengarnya mungkin cuma setengah jam, tapi kok rasa 2 jam gitu. Nah, biasanya begitulah. Nah, maka kita di sini disuruh dalam Islam, di Al-Quran itu, di Al-Baqarah disuruh sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Jadi dengar dulu baru taat. Di sini kita melatih diri untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Nah, maka untuk sekarang insya Allah kita akan belajar kembali mentadaburi Al-Quran, yakni sudah sampai tadarusnya itu surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah ke-105 di dalam juz 30. Ini surah sudah insya Allah sudah kita hafal semua, ya. Mari kita perhatikan hurufnya dan tolong disimak apa yang Abi bacakan. Tasmi' isma' kalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, coba diperhatikan sekali Pak, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ini mohon diperhatikan ketika rabbuka kaifa fa'ala kaifa pendek, kaifa pendek, alam tara ra-nya pendek, kaifa fa-nya pendek, fa'ala la-nya pendek. Jadi fa'ala rabbuka ka-nya pendek, fa'ala rabbuka bi as. Nah, itu, ya.
Ya, swad, hanya kecil, habil fil. Alam tara, 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ala'al kaidahum fi tadlil. Yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim Tayran ababil. Sekali lagi Pak ya, yang santai ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min Sijil. faja'alahum ka'asfin ma'kul. Waja'alahum Ka'asfin ma'kul. Sekali lagi Pak. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Waja'alahum ka'asfin Ma'kul. Jadi kamu mengucapkan fim itu ada tanwin, fin ya, aslinya kan fin. Karena menghadapi mim yang ditakdir, jadi fim itu kan namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ya. Idgham bi gunnah itu adalah idgham atau lebur dan masuk ke gunnah, dengung, lebur dan dengung. Ya, lebur dan dengung. Jadi semuanya harus agak panjang sedikit, 3 harokat paling. Fim gitu ya. Kemudian yang tadi bihijaratim, nah itu juga bi gunnah itu. Nah kalau itu fa sijil faja'alahum ka'asfim. Nah fim itu yang tadi itu bi gunnah. Itu bi gunnah di mana huruf tanwin, huruf mim atau apa nun atau tanwin menghadapi huruf-huruf itu bi gunnah, maka dia akan melebur dan berdengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Apa saja idgham bi gunnah? Ya, nun, mim, waw. Pasamaan ini mantap. Tajwidnya oke lah. Ya. Nah, di mana huruf ada yanmu itu, yanmu, ya, nun, mim, waw, berarti itu harus ditahan lama. Karena dengung ada dengungnya. Ya, yang tadi fim ma'kul, filmnya tahan lama, 3 harokat lah paling. Lebih lama dari yang 2. Karena dengan faja'alahum atau talmihim, mihnya kan pendek, agak-agak panjang sedikit, paling cuma 2 harokat. Karena ada ya, mihim. Nah, kenapa talmihim mihnya panjang sedikit? Karena ada huruf ya. Disebutnya huruf ya itu hukumnya adalah mad. Nah, tapi mad apa itu? Mad tabi'i. Oke, pasaman tajwidnya. Subhanallah. Orang Jawa. Nah, bicara female sijil. Nah, ini penting kajian tajwid begini. Sebentar saja ngajinya. Ya, kami mengkaji penting. Ini penting harus dikaji supaya tajwid kita itu benar menurut kaidah yang berlaku di Al-Qur'an. Oke ya, nah ini sekedar pengenalan aja lah. Mudah-mudahan akan lebih memotivasi kita, terutama yang lagi belajar ngaji, baca Quran maksudnya, yang lagi belajar baca Quran, semoga akan lebih semangat lagi. Ya, semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Yang tiap malam ahad itu, tolong semangat belajar Al-Quran dan harus diberikan
Kalau sudah pada ini ke Quran, langsung kasih tajwid, kasih jadi tajwid itu ya. Supaya penting ini, gimana hukumnya mengucapkan ini, bagaimana? Kenapa kok apa namanya? Rabbuka bi'as. Kan ada yang Rabbuka bi'as. Nah, ada yang enak gitu ya. Padahal Rabbuka itu pendek. Kenapa Rabbuka pendek? Karena di situ cuma ada fathah. Nah, itu ya. Kemudian fa'ala la-nya pendek karena juga cuma ada fathah juga, fa'ala gitu. Kaifa pendek. Kan ada orang yang bacanya enaknya gini. Kebiasaan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Nah, itu sebetulnya bukan begitu bacanya, tapi kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Ya, gitulah. Jadi kita harus betul-betul mengenal mana yang harus dipanjangkan seperti tanda-tanda mad, dan juga harus mengenal yang pendek seperti fathah, dhammah, kasrah. Apa yang disebut dengan mad tabi'i? Mad tabi'i itu adalah mad yang panjangnya harus 2 harokat, di mana huruf seperti tar, mim, mi. Nah, itu ada mad tabi'i, mi-nya, i-nya, ya-nya. Berarti kalau sudah ada mad tabi'i di situ, kenapa? Harus 2 harokat. Nah, mad tabi'i hurufnya apa saja? Selain ya, ada alif, satu lagi waw. Nah, mantap. Itu ya, alif waw ya. Kalau orang Sunda menyingkatnya awi. Alif waw ya, awi. Itu supaya mudah aja. Kalau orang Sunda awi kan, kalau orang Sunda artinya bambu, awi. Nah, jadi biar mudah ingatnya. Oh, huruf alif waw ya berarti itu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, itu penting. Masih panjang tajwid itu harus ada waktu khusus. Belum lagi nanti ada fathah, dhammah, kasrah. Kalau fathah bunyinya, setiap huruf dikasih fathah berarti bunyinya apa? A. Kalau dikasih kasrah, iya. Kalau dikasih dhammah, Allah. Nanti istilahnya sama, ada fathah, dhammah, kasrah. Lain dhammah. Nanti ngomong kalau domba yang berkurban, ya. Donat, Bang. Nah, apalagi donat. Waduh, Jawa Makmur ya, di Masya Allah. Kita ya semangat terus Pak banyak belajar. Jangan sampai ditinggalkan di Quran. Karena makin benar bacaannya, makin mudah kita matinya. Sakatul maut makin enak. Percayalah itu. Sudah janji Allah. Pokoknya bacaan sakatul maut bil haq. Itu yang namanya sakatul maut itu pasti datang. Dan untuk memudahkannya harus mudah juga membaca Al-Quran. Harus benar baca Al-Quran, tajwid harus lancar. Insya Allah berkah ya. Itu kajian untuk tajwid sementara begitu dulu, dikit-dikit aja biar pada semangat dan mencari. Di segini sih masih bersyukur Pak. Di Asyangkur ini ada orang-orang yang sudah besar-besar, ternyata ya alhamdulillah ya, mungkin masih baru semangat belajar Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran ternyata, tapi tidak ada istilah terlambat, terus belajar Al-Quran dan makin semangat. Alhamdulillah terus belajar. Untung masih Allah kasih kesempatan, dicurahkan kesempatan oleh Allah buat belajar, tidak keburu mati. Coba kalau keburu jimun, aduh kesian, tinggal penyesalan kalau sudah pindah alam. Maka mumpung masih di alam dunia, ayo kita belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, itu penting. Nah, kembali ke kemarin kita mengkaji tentang ini, ada ternyata yang Abi pelajari bahwa kita akan berdosa kalau tidak melakukan 4 hal sebelum sholat. Yang pertama, wudhu benar. Nah, yang kedua, ketika kita sudah benar wudhunya, sholatnya tepat waktu. Terus yang ketiga,
Setelah kita sholatnya bisa tepat waktu, sholatnya pun tumma'ninah. Tumma'ninah, rukuk sujudnya benar dan dengan tertib. Ya. Terus yang satu lagi adalah khusyuk. Nah, di mana yang 4 ini ditinggalkan, maka akan jatuh dosa. Kalau yang 4 ini bisa kita laksanakan dengan baik, maka pasti kita akan mendapatkan pahala. Jadi ahli surga itu yang paling penting. Nah, ibadah itu nanti juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 2. Syarat ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditambah lagi ada 2. Kalau tadi ada 4, nah tambah lagi 2. Apa itu syaratnya? Yang pertama niat, yang kedua kaifiyat. Nah, yang pertama apa tadi Pak? Niat. Yang kedua kaifiyat. Jadi semua ibadah harus pakai niat yang pertama. Dan semua ibadah pun juga harus pakai kaifiyat yang kedua. Nah, apa itu? Kita bahas satu-satu. Apa itu niat? Niat itu bermula dari tasdiq dan fi qalbi. Dia niat itu dipancarkan awal mulanya dari hati. Jadi sekali lagi niat itu berpancar awal mulanya dari hati. Maka hati itu harus lurus niatnya. Niatnya karena apa? Atau karena siapa kita ibadah? Jelas harus ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Sudah biasa juga kita baca mungkin suratnya. Nah, dan tidaklah kami perintah atau aku perintah, Allah perintah kamu semua, melainkan untuk ikhlas dalam menjalankan agama. Niat itu harus ikhlas. Definisi ikhlas itu kalau menurut syar'i intinya adalah melakukan sesuatu itu murni. Kan al-ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Al-ikhlas murni, ya, tidak tercampur dengan karena yang lain. Nah, saya sholat ini karena malu dengan keluarga, saya disuruh sholat terus, ke masjid terus, kamu sholat terus. Jadi saya sholat, jangan. Harus murni sholatnya, ikhlas itu karena Allah. Sudah cukup karena Allah, titik. Kita tidak mengharapkan pamrih kecuali hanya pamrih dari Allah. Kita berpamrih kepada Allah boleh, kalau kepada yang lain jangan. Karena Allah itu Rabb, Tuhan. Ya, Allah itu adalah Tuhan kita. Gusti Maha Suci, Rabbul Izzati, pangarsa yang murgehing jagat. Itulah Allah Subhanahu wa taala definisinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu boleh segala sesuatu kita akan bergantung kepada Allah. Bolehlah kita emang minta apa, berharap saya pengen pahala dari Allah. Ya. Saya pengen pahala dari Allah. Saya pengen rahmat, maghfirah, barakah dari Allah. Pengen, saya itu pengen terus. Itu namanya karena Allah berbuat. Saya pengen sholat ini diterima oleh Allah, menjadi pahala, menjadi dibalas oleh Allah. Boleh. Saya pengen sedekah ini pun juga saya keluarkan itu karena Allah. Tadi pagi Abi terkesan ketika mengikuti launching gerakan sedekah subuh ya dari Pak Harmojoyo, dari Zoom disaksikannya itu di Masjid Nur Sa'adat. Tersentuh, ternyata ada orang itu masih menyerukan sedekah. Berarti masih orang ini ingat mati, persiapan mati. Kalau kita punya prinsip harta kita ini harus bisa dibawa mati.
Ada orang bilang, wah Hatam nggak akan dibawa mati. Iya, wujud fisiknya tidak akan dibawa mati. Tapi secara syar'i, secara hakiki, kita harus bisa bawa harta itu saripatinya dibawa mati. Fisiknya boleh lah tinggal di dunia, boleh fisiknya itu di mana-mana mungkin hancur lebur di mana-mana gitu, atau dipakai orang atau di mana-mana, tapi saripatinya harus kita bisa bawa mati. Kan kalau orang-orang yang paham lain, orang-orang Cina itu kan nggak tahu sekarang ya, pakai mau mati itu apa sudah mati itu dipakaikan jas, ya, dipakaikan kacamata, dipakaikan gelang mungkin, cincin, dipakai bawa itu mungkin kalau sekarang mungkin bawa HP, karena nanti dalam kubur bisa WhatsAppan. Nah, nanti dia bikin status di WA, saya sudah mati Pak. Nah, itu. Udah gitu bawa mungkin motor, mobil, ya. Kalau dalam Islam bukan itu. Gimana caranya supaya harta itu kita bawa tapi tidak merepotkan orang, apalagi tidak mengundang pencuri masuk ke dalam kuburan sengaja itu mau ngambil itu malam-malam, mau ngambil barang-barang berharga, gitu kan? Nah, tidak mengundang pencuri, kita bawa walaupun secara fisik kita dipendam dalam tanah yang sederhana, gitu ya. Tapi, masya Allah, sebenarnya kita di dalam alam kubur itu mewah, hidupnya mewah, dan kita mewah yang sesungguhnya, tidak seperti orang Cina. Ya, kalau kita mewah-mewah sesungguhnya, gimana caranya? Ya sesuai dengan apa yang disarankan oleh itu, yang dilakukan oleh Pak Harnajoyo itu. Kalau di Bandung ya, itu Agim mengistilahkan dengan kenceleng umat. Nah, kalau Agim itu atau kotak umat gitu ya, kenceleng itu kotak amal untuk umat. Jadi Darut Tauhid kenapa bisa besar? Salah satu di antaranya adalah ketika mereka menyerukan kepada para jamaahnya untuk sediakan kenceleng atau kotak amal di rumah. Sehingga nanti mungkin apakah sebulan sekali, ataukah mungkin 2 pekan sekali, atau mungkin setengah tahun sampai 1 tahun sekali dikumpulkan, dikasih ke Darut Tauhid untuk pengembangan Darut Tauhid. Gitu. Jadi ketika Wali Kota Palembang menyerukan seperti itu, ya alhamdulillah gitu. Sebetulnya kami sudah berusaha mengamalkan terlebih dulu dengan menyiapkan kenceleng atau kotak infak di rumah. Hari ini 132 juta. Hari ini dapat 132 juta, masya Allah. Pak tadi ikut Pak? Subuh? Ikut. Ada tapi nggak di sini, di Sako. Oh ini kan di Sako. Masya Allah. Nah ini 107 dari ya 107 dai. Ya. Jadi alhamdulillah juga suatu amalan untuk kesadaran kita semua. Harusnya begitu. Umat Islam kalau semuanya punya kesadaran infak seperti itu, insya Allah jangankan urusan masjid, urusan perekonomian umat saja, insya Allah tidak akan terbengkalai lah. Umat yang mungkin punya utang akan segera terselesaikan. Ya. Pokoknya dari awalnya mungkin 2000, kan infaknya gerakan 2000 ya, itu gerakan minimal 2000. Ya, gerakan minimal. Kalau kita mau lebih bagus gitu. Kan ini apa namanya? Masa untuk beli bakso aja kita bisa sekali jajan berapa bakso sekarang? 10 ribuan ya minimal, 12. Ya, beli tekwan gitu ya minimal ada yang 6 ribuan. Tuh tekwan Nabi belum habis di luar lain. Jadi kita dengan mudahnya untuk kebutuhan pribadi, apakah beli jam tangan atau beli HP berjuta-juta. Ada loh orang yang beli HP itu bela-belain duit, ya banyak yang seperti itu. Walaupun mungkin rumah masih kontrak, saya punya teman seperti itu. Aku punya teman rumahnya masih kontrak, masih sederhana. Tapi urusan beli HP, biarpun kredit menghutang, dia harus bela-belain. Tapi untuk sedekah susah, pelit bukan main. Ya. Nah, kalau orang yang rajin sedekah berarti dia tahu bahwa
dia harus enak mandinya, wafatnya, sakaratul mautnya harus enak. Itu tentang sedekah. Jadi semua ikhlas karena Allah kita lakukan. Semua ikhlas gitu karena Allah. Nah sekarang definisi ikhlas sendiri, selain tadi ya, intinya memurnikan keesaan Allah. Tapi secara bahasa menurut para ulama bahwa ikhlas itu asal kata dari kholasa. Apa itu kholasa atau kholas? Itu artinya sudah. Kholas. Kan kalau orang Arab kan lamma kholas. Sudah apa? Belum atau sudah? Nah, kalau kita ternyata sudah melakukan sesuatu, dia bilangnya kholas. Kholas itu artinya sekali lagi sudah. Artinya kalau kita sudah berbuat amal, seperti misalnya ngeceleng di rumah, masukin kotak infak di rumah, sudah jangan ditengok-tengok. Makanya alhamdulillah di sini ada fasilitas di Asyakur ini, ada kotak infak, kuncinya biar aja nih pengurus kami bawa kotaknya, masukin, sudah nggak usah tengok-tengok, bukan hak kita juga. Yang penting kita sudah menyalurkan itu. Nanti sudah hari raya baru kami akan berikan ke sini, jadi bisa tinggal dibuka. Nah begitu, jadi kita betul-betul kalau sudah melakukan sesuatu ya sudah. Kalau kita sudah beramal, saya sudah sholat nih, sholat malam, wah pede kemana-mana, tadi saya sholat malam, bilang-bilang sana kemari, sudah jangan. Amal kita sudah, jangan ditengok-tengok lagi. Anggaplah ada yang bilang anggap seperti buang sampah, atau maaf anggap seperti buang kotoran di WC. Kan kalau kita mau BAB, wah lari ke kamar mandi kan, lari ke kamar mandi, ternyata di kamar mandi ada orang diketok-ketok. Wah, diketok-ketok kamar mandi. Cepat dong, saya udah gak tahan nih. Kebetulan pengen BAB, cepetan pengen BAB dari ujung ini.